Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E dengan NPM 1921911164. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses dan kondisi dari belajar gerak. Pembahasan yang pertama mengenai proses dari belajar gerak. Nah, di mana pada hakikatnya ini proses belajar gerak itu berbeda dengan proses-proses belajar kognitif dan juga belajar afektif. Nah, perbedaannya ini bersumber dari aspek-aspek yang dominan, di mana keterlibatan di dalamnya adalah proses belajarnya. Nah, yang dominan keterlibatan dalam proses belajar gerak ini adalah aspek dari fisik dan juga psikomotor. Nah, yang dominan keterlibatannya dalam belajar kognitif adalah aspek pikir, dan sedangkan yang dominan keterlibatannya dalam belajar afektif adalah aspek emosi dan perasaan. Di sini menurut Fish dan Posner mengemukakan bahwasannya dalam proses belajar gerak ini terdapat keterampilan atau proses belajar gerak keterampilan ini terjadi dalam 3 fase belajar, yang diantaranya adalah fase kognitif, fase asosiatif, dan juga fase otonom. Nah, dalam fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar dari gerak. Nah, karena perkembangannya ini menonjol dan terjadi pada diri seseorang, yang contohnya menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik. Nah, di sini seseorang berusaha memahami gerakan dari informasi yang diberikan kepadanya, baik bersifat verbal ataupun juga bersifat visual. Nah, yang kedua merupakan fase asosiatif, di mana fase asosiatif ini merupakan fase kedua dalam proses belajar gerak, di mana yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh seseorang atau anak. Nah, pada fase asosiatif ini seseorang sudah sampai pada taraf atau tahap merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Nah, rangkaian ini dilakukan dengan cara rangkaian gerak secara berulang-ulang, di mana penguasaan gerak atas gerakan akan semakin meningkat, dan peningkatan penguasaan gerak tersebut akan nampak dalam hal-hal gerakan, contohnya semakin lancar atau semakin sesuai dengan kemauan atau semakin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Dan kesalahan gerakan pun sedikit demi sedikit akan berkurang. Dan tentunya dengan begitu, gerakan yang orang tersebut lakukan akan menjadi konsisten dalam pelaksanaannya dan semakin halus. Nah, setelah itu barulah masuk ke yang ketiga, yaitu fase otonom, di mana fase otonom ini dikatakan sebagai fase akhir dari proses belajar gerak. Nah, di sini ditandai dengan penguasaan gerak, di mana seseorang atau anak mampu melakukan gerakan tersebut secara sistematis. Nah, orang tersebut atau seseorang atau anak ini bisa melakukan gerakan atau rangkaian gerakan secara otonom serta secara otomatis. Nah, gerakan otonom artinya adalah orang, anak, atau siapapun itu bisa atau mampu melakukan gerakan
tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Nah, sedangkan gerakan otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan eh, atau dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun eh, ia tidak memikirkan unsur-unsur untuk bentuk gerakan yang ingin ia lakukan. Misalnya adalah pemain sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia mengamati bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjatuhkan bola tersebut, baik itu dengan cara di dribbling lebih cepat ataupun juga melakukan gerakan membelokkan bola atau capping. Nah, untuk melakukan atau untuk mencapai fase terakhir ini atau fase otonom ini diperlukan mempraktikkan gerakan secara berulang-ulang, secara teratur, dan jumlah ulangan tersebut yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, itulah mengenai pembahasan dari proses belajar gerak. Pembahasan yang kedua adalah mengenai kondisi dari belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak ini merupakan istilah dari atau yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Nah, kondisi belajar ini merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, khususnya dalam kondisi belajar gerak itu meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Yang pertama adalah kondisi internal, di mana keadaan pada diri seseorang yang diperlukan proses belajar berlangsung. Nah, dalam proses belajar gerak ini, seseorang perlu untuk berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari dan juga berusaha untuk mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerak keterampilan secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah kondisi eksternal. Nah, di mana dalam kondisi eksternal ini keadaan luar dari seseorang yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih, di mana stimulus itu berbentuk pemberian penjelasan gerak, pemberian contoh gerakan, serta penyampaian umpan balik. Nah, dalam penyampaian umpan balik ini juga terdapat umpan balik internal dan juga umpan balik eksternal. Nah, umpan balik internal ini yaitu umpan balik yang diperoleh secara langsung pada saat gerakan yang akan dilakukan. Dan umpan balik eksternal merupakan umpan balik yang diperoleh melalui informasi yang didengar atau dari luar, kemudian kita mendengarkan informasi tersebut. Nah, pemberian umpan balik ini sangatlah penting, tetapi hendaknya dilakukan secukupnya saja. Dikarenakan apabila terlalu banyak umpan balik, maka bisa menjemukan orang atau anak tersebut. Nah, karena secara kognitif sebenarnya orang tersebut juga sudah tahu kesalahan dalam melakukan gerakan tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai proses dan kondisi dari belajar gerak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.